Shalom, Horas bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali Amang Inang dan saudara-saudariku. Senang rasanya kita boleh kembali berjumpa di dalam renungan harian HKBP Resort Surabaya Selatan untuk hari Jumat 3 Oktober 2025. Saya Pendeta Daniel Lumban Gaul mendoakan semoga Amang Inang dan saudara-saudariku sekalian di dalam keadaan baik dan penuh dengan sukacita. Untuk itu, sebelum kita menjalani ragam aktivitas di hari ini, kami mengundang Amang Inang dan saudara-saudariku untuk terlebih dahulu mendengarkan renungan harian. Mari Amang Inang dan saudara-saudari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan kami Yesus Kristus, pada pagi hari ini Engkau memberikan kebaikan, hari yang baru, nafas yang baru Tuhan, dan juga kesehatan serta semangat yang baru di tengah-tengah kehidupan kami. Engkau menjaga kami tadi malam sehingga kami boleh bangkit dari tempat tidur kami dan masuk di dalam hari yang baru. Sebentar Tuhan, sebelum kami hendak menjalani ragam aktivitas pada satu hari ini, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan menyapa kami, supaya kami boleh bersemangat dan semakin bersukacita menjalani kehidupan di hari ini. Untuk itu Tuhan, berbicaralah Engkau karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amang Inang dan saudara-saudariku, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini didasarkan pada Yakobus 4 ayat 13 sesuai Almanak HKBP untuk hari Jumat tanggal 3 Oktober. Tetapi kami akan bacakan bagi kita dari ayat 13 sampai pada ayat 15 supaya kita boleh semakin memahami maksud firman Tuhan. Yakobus 4 ayat 13 nanti dilanjutkan sampai ayat 15. Beginilah firman Tuhan Allah. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang, serta mendapat untung. Demikianlah firman Tuhan Allah bagi kita. Amang Inang dan saudara-saudariku, semua manusia pastilah memiliki rencana di tengah-tengah kehidupannya masing-masing. Tentu Amang Inang dan saudara-saudariku masih ingat saat awal tahun kemarin, pada umumnya atau mungkin bahkan Amang Inang dan saudara-saudariku juga bersama-sama kita semua membuat resolusi. Saya ingin begini, saya berencana ingin begitu, saya ingin mendapatkan ini, saya ingin mendapatkan itu di dalam tahun ini. Hampir semua manusia membuat resolusi di awal tahun. Begitu juga bagi orang-orang yang bekerja di kantor. Mereka sering sekali pada umumnya hampir setiap hari melakukan janjian. Nanti makan siang berencana akan di mana? Apakah misalnya di tempat A atau di tempat B ataupun di tempat C. Bahkan mungkin juga jangan-jangan banyak dari antara kita pada pagi hari ini sebelum mendengarkan renungan harian atau setelah mendengarkan renungan harian sudah ada rencana apa-apa saja yang hendak dikerjakan dan dilakukan di satu hari ini. Amang Inang dan saudara-saudariku, hal ini bukanlah salah. Justru kami mau sampaikan kepada kita bahwa perencanaan itu adalah baik adanya. Mengapa? Karena dengan kita menginventarisir kegiatan-kegiatan dan perencanaan kita dalam satu hari, kita menjadi tahu
apa-apa saja yang hendak kita lakukan dalam satu hari ini. Dan pekerjaan-pekerjaan di hari ini menjadi lebih terukur apa yang akan kita lakukan. Tentu kita tidak mau sebagai orang percaya, seperti juga yang disampaikan di dalam kitab Mazmur, waktu-waktu kita terbuang dengan sia-sia. Hari-hari yang diberikan Tuhan menjadi terbuang sia-sia dengan tidak melakukan hal-hal berguna. Kan seperti itu. Membuat inventarisir kegiatan dan perencanaan di dalam satu hari adalah hal yang baik adanya. Tetapi yang menjadi pertanyaan terbesarnya adalah, sudahkah kita di dalam rencana-rencana kita itu yang kita buat, kita melibatkan Tuhan di dalamnya? Nah, ini pertanyaan yang penting. Apakah kita di dalam setiap perencanaan-perencanaan itu kita melibatkan Tuhan di dalamnya? Abang Inang dan saudara-saudariku, inilah yang kita lihat di dalam surat Yakobus yang menjadi nas firman Tuhan pada pagi hari ini. Surat Yakobus yang ditulis kepada hampir banyak orang Kristen Yahudi yang ada di daerah perantauan, hendak memberikan pemahaman tentang perencanaan. Mereka, para orang-orang Kristen Yahudi, pada umumnya yang ada di perantauan adalah para pedagang. Dan hampir setiap waktu mereka dan setiap hari mereka, selalu mereka membuat perencanaan akan apa yang mereka kerjakan, penjualan apa yang mereka lakukan, dan hal-hal lainnya. Tetapi yang menjadi soal adalah saat mereka justru mengandalkan diri mereka sendiri di dalam setiap rencana yang mereka perbuat. Sekali lagi, yang menjadi masalah adalah justru mereka mengandalkan diri mereka sendiri di dalam setiap rencana yang mereka perbuat. Tuhan tidak mereka libatkan di tengah-tengah perencanaan kehidupan mereka. Bahkan, ini juga berarti bahwa Tuhan tidak ada dan tidak mereka libatkan di dalam sisi kehidupan mereka. Mungkin kita boleh menduga-duga, bila tidak ada Tuhan di dalam perencanaan mereka, maka tentulah Tuhan tidak mungkin ada di tengah-tengah kehidupan mereka. Lantas pertanyaannya adalah, apa dan siapakah yang justru ada di tengah-tengah perencanaan kehidupan mereka itu? Kalau bukan Tuhan yang ada di dalam perencanaan itu, apa yang ada di dalam perencanaan yang mereka perbuat itu? Surat Yakobus hendak mengingatkan kepada kita, justru benar saja jawabannya yang mereka andalkan, yang mereka libatkan, yang mereka utamakan di dalam setiap rencana mereka itu ialah diri mereka sendiri. Keangkuhan dan kehebatan para pedagang, keangkuhan dan kehebatan para orang-orang Kristen Yahudi di saat itu sering sekali menjadi pemimpin dan penguasa di dalam perencanaan dan pengisi lini kehidupan mereka masing-masing. Jadi bukan Tuhan yang menjadi pengisi dan pemimpin di dalam setiap rencana mereka, tetapi keangkuhan, kecongkakan, rasa selfish atau keegoan mereka, itulah yang menjadi pemimpin di tengah-tengah setiap perencanaan kehidupan orang-orang itu. Itulah sebabnya Rasul Yakobus pada ayat 14 menuliskan sebagai berikut ini. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok, apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Bagi Rasul Yakobus, hidup orang Kristen justru seharusnya melibatkan Allah di dalam kehidupan orang-orang percaya. Setiap perencanaan manusia sesungguhnya haruslah Allah yang memberkati, yang menyertai, dan secara khusus yang memimpin di tengah-tengah setiap perencanaan itu. Karena orang-orang percaya seharusnya memahami, Amang Inang dan saudara-saudariku, bahwa hanya Allah sajalah yang mampu dan berkuasa untuk memimpin kehidupan setiap orang percaya supaya berada pada jalan
keselamatan. Kan bukannya seperti itu yang sering terjadi. Justru ketika diri kita yang menguasai, di dalam perencanaan-perencanaan kita itu sering sekali kita tidak peduli apakah cara yang kita lakukan itu adalah benar. Apakah tindakan yang kita lakukan itu adalah salah atau tidak. Kita tidak peduli. Karena ketika keegoan kita yang kita libatkan dan kita utamakan, yang penting tujuan itu pada akhirnya tercapai. Tapi bagi orang-orang yang melibatkan Allah, tentu proses itu pun menjadi sebuah hal yang penting. Tujuan yang baik tidak mungkin bisa tercapai melalui perencanaan yang baik pula. Amang Inang dan saudara-saudariku yang dikasihi Kristus Yesus, pertanyaannya adalah bagaimana dengan kita? Apakah setiap kehidupan kita, perencanaan-perencanaan yang kita buat, kita pun melibatkan Allah, atau justru hanya melibatkan keegoan kita, melibatkan keangkuhan diri kita, melibatkan kecokakan diri kita, dan kehebatan, kekuatan diri kita? Kalau kita justru melakukan hal seperti itu, maka mari pada pagi hari ini kita hendak diingatkan. Mari kita libatkan Allah di dalam perencanaan kehidupan kita. Saya bersyukur Amang Inang dan saudara-saudariku masih mau mendengarkan firman Tuhan sebelum melakukan ragam aktivitas pada hari ini. Dan memohon kepada Tuhan supaya Tuhan yang terlebih dahulu menyertai. Karena pada zaman sekarang ini sudah begitu banyak orang-orang yang tidak peduli lagi akan penyertaan Tuhan karena mereka merasa diri mereka sudah cukup mampu untuk menjalani kehidupan di hari ini. Tetapi firman Tuhan pada pagi hari ini justru hendak mengingatkan kita yang sebaliknya. Mari kita libatkan Tuhan di dalam perencanaan kehidupan kita, bahkan pada hari ini. Supaya apa? Supaya setiap perencanaan yang kita hendak lakukan dan kerjakan telah terlebih dahulu diberkati oleh Tuhan. Kita pun menjadi dimampukan oleh Tuhan. Dan yang paling penting adalah kita menjalani dan melakukan itu di dalam semangat dan sukacita. Amang Inang dan saudara-saudariku, apapun rencana yang telah Amang Inang dan saudara-saudariku hendak kerjakan, yang telah diperbuat, yang hendak dilaksanakan pada hari ini, mari kami mengundang untuk terlebih dahulu Amang Inang mendoakannya supaya Tuhan yang terlebih dahulu menyertai. Kiranya Tuhan Yesus Kristus menguatkan kita dan memampukan kita menjalani kehidupan di hari ini dan merencanakan segala pekerjaan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa, pada pagi hari ini Engkau telah menyapa kami melalui firman-Mu. Tuhan, tentu Engkau mengetahui rencana-rencana apa saja yang hendak kami kerjakan dan telah kami inventarisir supaya kami perbuat di dalam satu hari ini. Kami mohon Tuhan, terlebih dahulu kami mau mengundang Engkau untuk Engkau Tuhan yang memberkati, menyertai, dan memimpin supaya setiap apa yang kami kerjakan di hari ini itu semua di dalam kekuatan yang dari Tuhan saja. Itu semua di dalam penyertaan dan berkat Tuhan saja, supaya kami boleh dimampukan Tuhan dan kami boleh semangat untuk melakukan rencana-rencana kami itu. Tolonglah kami Tuhan bagi jemaat-Mu yang hari ini akan bekerja. Tolonglah kami Tuhan supaya kami melibatkan Engkau di dalam pekerjaan kami, supaya apa yang kami kerjakan itu boleh menjadi berkat, baik bagi orang lain, juga secara khusus bagi diri kami sendiri. Juga bagi jemaat-Mu Tuhan yang bersekolah dan belajar atau mengikuti pendidikan di hari ini. Biarlah Tuhan yang telah terlebih dahulu memberkati dan menyertai rencana kami, supaya apa yang kami pelajari, kami ikuti Tuhan di dalam pendidikan kami, boleh kami terima berkat-berkat yang baik, dan kami boleh menjadi lebih baik Tuhan di hari ini juga hari-hari ke depan. Terima kasih Bapa, biarlah Engkau yang tetap senantiasa menjadi penguasa, menjadi pemimpin di tengah-tengah kehidupan kami, supaya kami boleh berjalan Tuhan di dalam jalan Tuhan saja. Terima kasih ya Bapa, inilah doa yang kami sampaikan di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu pada hari ini. Amin. Shalom.